cantik-cantik semua mahasiswa saya malam ini ya. Nggak ada yang ganteng ini, cantik semua. Emang rajin rajin ya kalau perempuan tuh kuliah ya. Ya, Masya Allah. Ya, oke, kita mulai saja kuliah kita. Perkenalan dulu nih ya. Jadi kita santai dulu ini kuliahnya pada pertemuan pertama ini. Kita bahas dulu sih, apa sih sebetulnya manajemen operasi? Apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini gitu ya. Kita santai dulu pada malam hari ini. Kita bincang-bincang saja, ini bincang-bincang santai pada malam hari ini ya. Ya, ini sudah kelihatan belum teman-teman slide-nya? Sudah, Ibu. Ya, Sudah, Bu. Ya, kita perkenalan dulu nih ya tentang mata kuliah manajemen operasi ya. Nah, pada pertemuan pertama kali ini ya kita bahas ya materi apa saja gitu yang akan kita pelajari di manajemen operasi. Kemudian kita akan pelajari juga ataupun ketahui juga bagaimana sistem penilaiannya nanti ya gitu ya. Dan apa saja yang akan dinilai ya nanti ya pada saat kuliah manajemen operasi ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, tujuan pembelajaran dari manajemen operasi ya, biasa kita sebut manajemen operasi atau manajemen operasional sama saja gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau saya sebutkan manajemen operasional nggak usah bingung ya, sama saja ya dengan manajemen operasi gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah untuk menghasilkan kompetensi mahasiswa ya dalam bidang manajemen operasi. Jadi mahasiswa nanti benar-benar berkompeten ya dalam bidang manajemen operasi ya. Bagaimana sih caranya ya dalam mengoperasikan suatu perusahaan, dalam mengoperasikan suatu bisnis gitu ya. Apa saja strateginya, hal-hal apa saja yang diperlukan, proses produksi seperti apa, kemudian sumber daya yang terlibat apa saja gitu. Nah, ini teman-teman nanti akan bisa memahami dan mengetahui ya hal-hal yang terkait dengan bidang manajemen operasi ya. Jadi teman-teman nanti bisa memahami konsep dari manajemen operasi ya, strategi, proses produksi, sumber daya yang terlibat dalam manajemen operasi dan sebagainya ya. Nah, setelah teman-teman belajar teori manajemen operasi ya, diharapkan nanti teman-teman bisa menerapkan manajemen operasi ya dalam bisnis ya, ataupun dalam pekerjaan teman-teman nanti ya, jika teman-teman nanti terjun dalam dunia kerja gitu ya. Jadi teman-teman sudah paham nih bagaimana penerapan teori ataupun ilmu dari manajemen operasi ya di lingkungan kerja. Ataupun jika teman-teman membuka bisnis sendiri ya, bisa menerapkannya ya dalam dunia bisnis. Nah, ini ya. Kemudian apa sih metode pengajaran gitu ya dalam mata kuliah manajemen operasi ini ya? Yang pertama ya ceramah ya, ataupun saya ingin memberikan nih ya, memberikan materi gitu tentang manajemen operasi ya. Kemudian setelah saya memberikan materi, teman-teman boleh melakukan tanya jawab ya, bertanya jika ada yang kurang paham ya. Boleh ya, Bu bertanya ini kurang paham gitu ya. Jika di luar mata kuliah atau pembelajaran ya, atau jam kuliah boleh WA saya dulu, Bu. Materi ini saya kurang paham bagaimana Bu penjelasannya ya. Boleh WA saya dulu ya, ataupun mau bertemu saya boleh dari Sabtu atau Minggu ke rumah boleh gitu ya. Saya orangnya ya santai ya. Bahkan senang ya kalau ada mahasiswa saya yang bertanya gitu. Berarti semangat belajarnya tinggi gitu. Rasa keingintahuannya itu besar gitu ya. Nah itu ya. Jadi saya sangat senang sekali jika ada yang bertanya ya, ataupun ada yang ke rumah gitu belajar gitu boleh gitu ya. Kemudian ada diskusi, kemudian ada penugasan gitu ya. Jadi kalau kita kuliah kita belajar, kalau tidak dikasih tugas ya nanti teman-teman ya tidak ada tantangan gitu ya, begitu-begitu saja. Nah dengan adanya tugas nanti diharapkan teman-teman itu bisa terbuka ya ilmunya. Jadi ilmu tidak hanya didapat di bangku kuliah gitu ya, teman-teman bisa mencarinya di internet, dari YouTube,
ataupun dari pengalaman teman-teman saat magang. Nah, itu bisa ya, bisa kalian peroleh gitu ya secara langsung ya dengan cara magang ya, dapat ilmu di sana gitu ya. Makanya kampus juga memprogramkan magang, itu bagus sekali ya. Jadi teman-teman bisa secara langsung nanti mendapatkan ilmu gitu ya dari tempat teman-teman magang gitu ya. Nah, untuk daftar pustakanya ini dari buku-buku ya teman-teman bisa ini dari bukunya Roni gitu ya, dari berjudul Manajemen Operasi, kemudiannya ya. Jadi banyak sekali referensi atau daftar pustaka ataupun buku-buku tentang manajemen operasi ya. Boleh nanti teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman ingin membeli bukunya boleh, gitu. Atau kalau tidak juga nggak apa-apa. Nanti saya akan bagi ke teman-teman, saya share buku-buku ini ya. Semuanya sudah ada dalam bentuk ini ya, soft file gitu, soft copy ya, teman-teman nanti bisa mengakses ataupun membacanya, nanti akan saya share ya buku-bukunya. Kalaupun teman-teman ingin membeli buku-buku operasi tentang manajemen operasi, boleh gitu membeli di toko buku gitu, di Gramedia misalnya boleh. Yang penting kalau teman-teman beli itu dibaca, ya. Jangan sampai sudah dibeli harganya mahal gitu, dari awal kuliah sampai selesai gitu masih bungkusnya masih rapi dibuka. Nah, itu kan sayang ya gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya gitu. Yang penting. Kemudian di sini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di sini ya, di manajemen operasi ya. Materinya cukup padat ya teman-teman ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman setiap pertemuan itu hadir ya. Jadi teman-teman paham gitu ya. Tujuan teman-teman kuliah kan untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai ya. Jangan sampai nanti teman-teman hanya masuk di awal saja, nanti pertengahannya nggak ikut kuliah, nggak masuk gitu ya, nggak hadir. Nah, nanti hanya hadir ataupun hanya masuk saat ujian saja, jangan sampai seperti itu. Nanti teman-teman kurang mendapatkan ilmunya gitu ya. Kalau hanya ujian saja rasanya ya kurang paham ya, pemahamannya akan sangat kurang gitu ya. Nah, rencana pembelajaran semester ini untuk pertemuan yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar manajemen operasi ya. Kemudian kita belajar juga tentang strategi operasi ya. Bagaimana sih strateginya ya agar operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian juga ada peramalan. Nah, ini bagaimana sih peramalannya? Nah, peramalan di sini bukan seperti ahli nujum yang meramal masa depan, bukan ya. Nah, peramalan di sini kita meramal bagaimana sih 5 tahun ke depan gitu atau 10 tahun ke depan ya, prospek usaha kita maju ataupun tidak, bagaimana strategi yang harus kita gunakan gitu ya. Kira-kira nanti target yang akan kita capai nanti berapa, nanti kita belajar di situ untuk meramal ya, bukan meramal masa depan di sini ya, tapi meramal prospek ke depan ya perusahaan itu seperti apa ya. Kemudian desain produk. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendesain produk itu ya sehingga produk tersebut itu memiliki daya saing ya sehingga laku untuk dijual di pasaran. Nah, ini juga masuk dalam manajemen operasi ya. Ini ya. Kemudian manajemen kualitas ya. Tentunya produk yang bagus, tentunya yang berkualitas ya, sehingga diminati oleh konsumen ya. Jika kita memiliki produk ya, namun produknya tidak berkualitas, tentunya konsumen tidak akan berminat untuk membeli produk kita. Nah, ini juga kita penting sekali untuk belajar tentang manajemen kualitas ya. Kemudian strategi proses. Nah, seperti apa kita mengatur strategi agar proses dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian perencanaan kapasitas. Nah, kapasitas usaha ataupun kapasitas produksi di perusahaan kita itu nanti berapa gitu ya. Dengan satu mesin itu kapasitasnya berapa sih? Dan dalam 1 jam nanti bisa memproduksi berapa? Nah, kita akan pelajari seperti itu ya. Kalau kita ingin mentargetkan 1.000 unit misalnya ya dalam 1 bulan ataupun dalam 1 minggu, nah dengan mesin berapa unit sih ya mampu ya untuk memproduksi produk gitu ya, sehingga kita bisa mencapai target 1.000 unit tersebut. Nah, kita akan pelajari juga di manajemen operasi ya. Kemudian seperti semester lalu di pertemuan 8 nanti ujian tengah semester ya.
Kemudian dilanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu strategi layout. Nah, bagaimana caranya nanti kita menentukan layout ya, layout bangunan ya, ataupun tata letak ya dalam pabrik ya, dalam tempat bisnis kita atau usaha kita ya, sehingga layout itu nanti bisa mendukung proses produksi agar berjalan lancar sehingga secara berurutan, jadi tidak balik-balik ya, sudah dari sini nanti balik lagi ke belakang, balik lagi ke depan, nah itu tidak akan efektif ya, gitu ya. Nanti kita akan belajar ya bagaimana strategi layout gitu ya. Kemudian yang ke-10, nah ini juga penting sekali ya, sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Nah, sumber daya manusia apa saja yang kita perlukan dan kita butuhkan gitu ya, dalam rangka untuk memperlancar operasional dalam suatu perusahaan. Kita memerlukan sumber daya manusia berapa sih? Misalnya untuk memproduksi 1000 unit tadi ya, 1000 unit satu produk. Nah, kita memerlukan sumber daya manusia berapa? Dengan mesin berapa unit, sumber dayanya berapa, nanti cost-nya berapa, nanti cost per unitnya berapa gitu. Itu kita akan belajar di sini ya. Jadi jangan sampai sumber daya manusia yang kita rekrut itu nanti over gitu ya, kelebihan sehingga nanti kita akan rugi gitu ya. Nah, itu nanti juga kita bisa berhitung di situ ya. Jadi sumber daya manusia berapa yang diperlukan, yang dibutuhkan ya untuk operasional perusahaan gitu ya. Jangan sampai berlebihan ya. Nanti akan ada SDM yang menganggur gitu ya, ataupun waktunya itu tidak efektif gitu ya. Jam 10, jam 11 itu sudah nganggur, udah nggak kerjaan lagi. Nah, gitu kan. Nanti pemilik perusahaan akan rugi gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian manajemen rantai pasokan. Nah, ini juga kita akan pelajari di sini gitu ya. Jadi agar stok ya, stok itu tidak sampai habis. Nah, itu berapa ya pasokannya ya. Kemudian cara kita mendistribusikan produk kita. Nah, itu seperti apa. Nah, kita akan belajar juga ya di mata kuliah ini. Kemudian setelah itu kita juga akan belajar e-commerce. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kan tren nih ya. Jual beli online nih, nah gitu ya, kita harus bisa menguasai itu gitu ya, kita harus mau mengikuti perkembangan zaman gitu. Tren apa sih gitu ya yang ada saat ini, ya, jangan sampai ya kita ketinggalan. Nah gitu ya, oh sekarang itu sudah trennya itu ada eh, penjualan itu secara online loh gitu ya, melalui Shopee gitu, Tokopedia gitu. Misalnya kalau kita memproduksi makanan yang juga via GoFood, GrabFood dan sebagainya, jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Nanti kita akan kalah bersaing dengan pesaing-pesaing kita atau perusahaan lain, nah, gitu ya. Kemudian manajemen persediaan, ini juga penting sekali ya, manajemen persediaan kita perlu pelajari ya. Misalnya kita memproduksi suatu produk gitu ya, jangan sampai bahan baku tuh stoknya kurang ya, sehingga nanti akan menghambat proses produksi gitu ya. Misalnya kita memiliki perusahaan konveksi gitu ya, bahan baku apa saja yang diperlukan gitu ya, misalnya benang, kemudian juga kapas misalnya ataupun kain gitu ya. Kalau kita langsung memproduksi konveksinya kain ya, nah stok kain dari penyedia atau supplier itu cukup tidak ya untuk memproduksi, misalnya kita ingin memproduksi 100 gitu ya, 100 setel pakaian gitu ya. Kita memerlukan bahan benang berapa, kain berapa, kemudian kancing berapa, resleting berapa. Nah, itu harus cukup ya persediaannya. Jangan sampai ya besok memproduksi ini habis. Nah, kita rugi, karyawan menganggur, tidak ada output. Nah, perusahaan kan rugi gitu ya. Nah, itu jangan sampai juga kehabisan gitu ya. Kemudian ada material recruitment planning. Nah, ya, ini juga kita akan pelajari ya, bagaimana sih gitu caranya, kemudian just in time juga. Nah, apa sih itu ya yang dimaksud just in time? Nah, kita akan pelajari juga di mata kuliah ini manajemen operasi gitu ya. Nah, setelah itu nanti pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari ya di manajemen operasi ya teman-teman. Nanti akan saya share PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini ada sistem penilaian ya teman-teman ya. Nah, Bu, bagaimana sih sistem penilaiannya? Nah, misalnya ada mahasiswa gitu yang
hanya ikut ujian tengah semester, ujian akhir semester, namun tugas tidak mengerjakan, lulus nggak gitu? Kira-kira teman-teman lulus nggak? Gitu ya. Ya, ujian aja gitu ngerjakannya masuknya gitu. Kuliah juga jarang hadir, tugas tidak pernah dikerjakan. Nah, itu ya. Tentunya nggak akan bisa lulus ya teman-teman ya, karena kriteria penilaian ini ada 3 kriteria gitu ya yang tidak terpisahkan ya. Yang pertama UTS ya, kemudian tugas dan ujian akhir semester. Ini adalah satu kesatuan ya. Jangan sampai teman-teman hanya mengerjakan UTS saja, tugasnya nggak ngerjakan, atau tugasnya bolong-bolong, bolongnya banyak banget gitu ya, hanya sekali dua kali ngerjakan tugas. Nah, ujian akhir semester ngerjakan gitu ya. Nah, nanti nilainya juga nggak bagus ya teman-teman ya. Teman-teman harus memiliki target nih. Pokoknya target saya gitu di mata kuliah manajemen operasi harus mendapatkan nilai A gitu ya. Teman-teman senang nggak sih kalau mendapat nilai A? Coba saya mau tanya nih. Kira-kira Mbak Okta, senang nggak kalau dapat nilai A? Bener banget sih, Bu. Senang banget ya, oke. Mbak Rahayu, dapat nilai A senang apa enggak? Kalau disuruh Senang, Bu. milih, nih, kalau disuruh milih nih, nilai A apa, C apa, D? A, A dong, Bu. Iya, oke, saya tanya dulu nih, biar teman-teman komitmen ya, gitu ya, memiliki target gitu ya. Mbak Clara gimana? Nilai A, B, C, D, atau E? Nama saya kan C nih, Bu. Tapi saya maunya A sih, Bu. Oh ya, A dong ya. A sih, Bu. A dong. Oke, Mbak Yani, coba nih, Ibu mau nanya nih. Pengen nilai apa ini nanti nih di manajemen operasi? Nilai A, B, C, D. Mana Mbak Yani? Halo. Nah, Mbak Yani kemana ini? A sih, Bu. Milih A ya tentunya. Mbak Tasya gimana? A, Ibu. Mau nilai Iya, mau nilai A. A, Bu. Iya, oke. Mbak Nia, sananya dulu nih. Sama, Bu. Sama Mbak Regina, mau nilai apa ini? Sama, Bu. A. Ya, oke. Mbak Uci, mau nilai apa ini? Sama, ya A tentunya. Mbak Sarah, ini Mbak Sarah nih. A dong, Bu. Oh iya, oke. Dong. Ternyata ya pengen nilai A semua nih. Ada yang belum saya tanya ini? Udah semua ya? Ternyata teman-teman ya nggak ada yang milih nilai B atau C ya. Semuanya pengen nilai A gitu. Kalau mau nilai A ya itu harus seperti apa gitu ya. Teman-teman harus konsekuen dong gitu ya. Kalau nilai A gitu ya kuliah ya hadir gitu ya. Nah, bagaimana ingin mendapat nilai A, kuliah nggak pernah hadir gitu ya, nggak pernah dibaca itu bukunya, modulnya. Nah, nanti pada saat UTS dan ujian akhir semester bagaimana mau dapat nilai bagus. Nah, gitu ya. Kemudian tugas. Nah, padahal tugas ini juga termasuk poin penilaian. Kalau tugas nggak pernah dikerjakan, nah bagaimana nanti nilai tugasnya gitu ya. Nah, ada mahasiswa saya kemarin tuh ya, UTS ikut, ya bagus ya. UTS ikut, ya. Ujian akhir semester ikut, ya. Kemudian tugas tidak pernah mengerjakan satu pun, nilainya 0. Ya, setelah saya masukkan ke SIA, ya saya input, kemudian saya save, nilainya langsung keluar E. Kalau E kan nggak lulus ya, nah itu ya. Nah, gimana lagi? Tugasnya nggak ada satupun yang dikerjakan, ya gitu ya. Jadi tugas juga mempengaruhi nilai nih teman-teman. Jadi kalau ingin nilai A ya teman-teman komitmen ya, kuliah ya hadir, ya. Ujian dikerjakan, tugas dikerjakan gitu. Jangan sampai dosennya juga kenal gitu. Bagaimana mau ngasih nilai gitu ya? Nggak kenal dosennya, nggak pernah masuk, tugas nggak dikerjakan, ujian nggak pernah ngerjakan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memiliki target ya sungguh-sungguh ya biar lulus. Jangan sampai ngulang, kan sayang ya kalau ngulang, sayang waktunya, sayang biayanya. Nanti teman-teman ngulang kan bayar lagi ya. Nggak mungkin kampus mau gratisin ya, salah siapa gitu ya. Salah mahasiswa sendiri nggak pernah hadir kuliah, tugas nggak dikerjakan, ujian nggak mengerjakan, gitu ya. Jadi teman-teman ya jangan sampai kita rugi waktu ya, dan juga rugi biaya gitu ya. Jadi karena tujuan kuliah adalah menuntut ilmu ya, teman-teman harus sungguh-sungguh belajar gitu ya. Dan dosennya juga nggak galak-galak amat sih, kalau teman-teman ada kesulitan juga
bisa bertanya gitu ya. Bu, saya tanya Bu, gini-gini. Ya, bisa lah gitu ya, bertanya boleh. Gitu. Misalnya ada keperluan teman-teman lagi rapat gitu, izin nggak apa-apa boleh gitu. Bu, izin ya, lagi ada rapat. Bu, izin ada keperluan mendesak. Ya, apa-apa, yang penting teman-teman komunikasi gitu ya. Karena setiap orang kan juga nggak selalu dalam keadaan baik-baik saja dan uh, ada kesempatan terus gitu ya, misalnya saya juga sering kadang-kadang juga rapat gitu, lembur gitu ya, kita ya saling, yang penting saling pengertian saja gitu ya. Saya juga kalau ada keperluan juga saya izin, maaf ya teman-teman, saya nggak bisa hadir karena ada rapat hari ini gitu ya, nanti kuliahnya saya ganti di hari yang lain. Saya juga begitu, teman-teman juga nggak tiap pertemuan kan nggak hadir gitu, misalnya ada keperluan nggak apa-apa, komunikasi saja, minta izin ya tentunya. Insya Allah ya gitu ya, saya maklumi gitu kak, teman-teman memang ada keperluan. Nah, gitu ya. Nah, ini penilaiannya ini ya teman-teman. Jadi untuk UTS 35%, tugas 30%, dan ujian akhir semester 35%. Jadi 3 kategori ini ya, ini tidak terpisahkan ya teman-teman. Saya sekali lagi tidak terpisahkan, tugas ini ya juga sangat penting ya, sangat menentukan nilai gitu ya. Gitu karena nanti dari ketiga hal ini ya, ini nanti di rata-rata gitu ya. Di rata-rata, nah ketemulah nanti nilai akhir gitu ya. Ini A, B, C, ini maaf ya, ini B, C ya. Oke ya. Kemudian ini tugas, di sini ada 2, ada tugas mandiri, kemudian ada tugas kelompok. Nah ini ya teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman saya kasih tugas ya, harus mengerjakan sendiri, dan juga ada tugas kelompok. Nanti saya akan share apa sih tugas kelompoknya. Nah, gitu ya. Jadi di sini penting juga ya, tugas kelompok ya. Ini maksudnya adalah agar teman-teman itu bisa bekerja dalam tim gitu ya. Karena dalam suatu organisasi tidak mungkin kan kita mengerjakan pekerjaan sendiri ya. Tentunya memerlukan kerja dalam tim. Nah, ini nanti saya akan menilai kekompakan ya dalam tim tersebut dalam mengerjakan tugas. Nah, ini juga penting sekali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Aku mau tanya, Ya, untuk boleh. kelas kita ke depannya itu berarti akan dilakukan secara online terus-menerus ya? Ya, Atau online saja, online terus-menerus. Nah, itu lebih baik karena teman-teman kan ada yang magang gitu ya. Nah, kalau magang juga pulangnya juga belum tentu ya gitu. Jadi kasihan. Jadi sebagian kan ada yang masih di kantor, jadi bisa kuliah atau belajar via online melalui di kantornya gitu, boleh. Nah, oke. Atau teman-teman kita mau offline aja ke kampus. Nggak mau ya, pilih online gitu. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi yang bertanya? Untuk penilaian sudah jelas, teman-teman, atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas untuk penilaian jam 20.21 sekarang. Nah, untuk mengawali pertemuan kita yang pertama gitu ya. Nah, kita akan belajar sedikit tentang konsep dasar manajemen operasi ya. Nah, kita sebetulnya belajar apa sih di manajemen operasi gitu ya. Ada apa sih dalam manajemen operasi, kenapa perlu kita pelajari gitu manajemen operasi ini. Nah, ini ya. Ini adalah penjelasan singkat ya tentang konsep dasar manajemen operasi. Ya. Teman-teman masih semangat kan ya? Atau sudah capek? masih Bu? Ya, 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 semangat. Mbak Sarah masih di jalan? Iya Bu, masih Iya, nggak apa-apa. sambil dengerin Bu. Oh ya, oke. Hati-hati di jalan. Iya Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke. Nah, konsep manajemen operasi. Nah, ini kita belajar apa sih di sini gitu ya. Nah, oke, Mbak Rahayu bisa minta tolong dibacakan. Ini biar nggak ngantuk nih ya. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kegiatan ini menjadi fungsi utama perusahaan. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahayu. Jadi di sini konsepnya, konsep manajemen operasi di sini adalah kegiatan ya, bagaimana ya suatu perusahaan tersebut
bisa menciptakan barang dan jasa ya. Jadi barang atau jasa ya yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, tentunya ini adalah menjadi core bisnis atau fungsi utama dari perusahaan tersebut, gitu ya. Misalnya kalau dia perusahaan konveksi. Nah, kira-kira manajemen operasi atau apa sih yang dilakukan dalam perusahaan tersebut gitu untuk menciptakan ataupun memproduksi pakaian jadi itu ya konveksi ya. Tentunya di dalamnya ada proses apa saja ya teman-teman. Ayo di perusahaan konveksi. Contoh mudahnya saja ingin perusahaan tersebut memproduksi pakaian jadi. Nah, proses produksi ya di dalam suatu perusahaan tersebut apa saja ya untuk memproduksi pakaian. Nah, apa saja yang dilakukan? Ayo, Mbak. Pembuatan pola. Ya, setelah polanya dibuat ya, pola pakaian apa nih ya, XL, M, nah gitu kan biasanya ada ukurannya ya, polanya ya. Nah, kemudian untuk atasan sama bawahan kan beda tuh ya polanya, nah gitu ya. Nah, setelah itu kita letakkan pola tersebut di atas kainnya atau bahannya ya. Kemudian prosesnya apa lagi setelah itu? Ya, seperti penjahit baju tuh ya. Dipotong dulu ya tentunya ya, Mbak Oktaviola. Kan nih polanya ditaruh di atas kain. Ya, kemudian dipotong dulu nih menurut pola. Ada yang pola lengan, ya kan? Ada kemudian pola untuk depan, dada, atau punggung gitu ya. Nah, setelah itu proses apa? Setelah dipotong nih kainnya. Nah, prosesnya apa setelah itu? Halo Mbak Clara, Mbak Nia. Misalnya proses membuat baju itu seperti penjahit itu loh, seperti itu yang mudah saja contohnya. Nah, setelah dipotong tentunya ada proses menjahit kan, menjahit pakaian, dijahit. Nah, setelah dijahit pakaiannya kemudian biasanya diobras. Nah, itu ya, diobras pakai itunya jahitan dalamnya gitu ya. Kemudian ada proses selanjutnya masang kancing, masang resleting dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu adalah konsep manajemen operasi ya secara mudah saja ya gambarannya ya. Jadi menciptakan barang dan jasa ya. Kemudian setelah jadi ya produknya satu produk tersebut kemudian dipasarkan ataupun dijual ya ke pasaran ataupun ditawarkan ke konsumen. Nah, ini adalah menjadi core bisnis ataupun fungsi utama dari bisnis konveksi tersebut, yaitu membuat pakaian. Nah, itu ya. Kemudian kalau perusahaan elektronik, nah juga prosesnya akan berbeda ya. Nah, ataupun perusahaan-perusahaan yang lain ya, mebel misalnya. Nah, itu di situ di dalamnya ada suatu proses menciptakan ya bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dipasarkan, nah, ataupun barang yang siap pakai. Nah, ini ya, nah konsep manajemen operasi ya, teman-teman nanti bisa tergambar ya. Apa sebenarnya sih dalam manajemen operasi dan mengapa sih kita perlu untuk mempelajari manajemen operasi? Ya. Nah, definisi manajemen operasi di sini ada produksi. Jadi produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa, gitu ya. Suatu perusahaan bisa saja menciptakan barang saja ya, ada ataupun juga bisa menciptakan jasa, gitu ya. Nah, kemudian kalau operasi di sini adalah fungsi atau sistem yang mentransformasikan input menjadi output yang lebih bernilai. Jadi dari bahan baku tadi ya, inputnya dari bahan tadi ya, dari benang, dari kain, kemudian outputnya itu pakaian jadi ya. Jadi ada proses input, kemudian menjadi output yang lebih bernilai. Maksudnya di sini nanti yang bisa digunakan langsung ya, ataupun dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi manajemen operasi ini adalah serangkaian aktivitas dari desain, operation, and improvement of productive system ya, yang menciptakan barang dan jasa dengan mentransformasikan input menjadi output. Nah, ini di sini ya. Teman-teman paham dulu ya ini ya.
Apa yang dimaksud dengan manajemen operasi ya? Kemudian definisi selanjutnya tentang manajemen operasi ya, manajemen operasi atau manajemen operasional di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, manajemen operasional apa operasi sih ya, sama saja ya gitu ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Uci Nur Khalifah. Ya, Bu. Yang manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Ya, yang atasnya Mbak, manajemen operasional. Maaf, Bu. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Ya, oke, terima kasih ya. Tadi teman-teman udah jelas ya tentang manajemen operasi. Jadi bisa di dalamnya ada proses input ya, kemudian diolah ya, ada pengolahan, proses pengolahan di situ, dan kemudian untuk menghasilkan output ya. Jadi output tersebut bisa menjadi barang yang siap dipakai ataupun digunakan. Nah, itu intinya ya. Nah, manajemen operasi di sini ya, ini lanjutannya ya. Jadi untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi atau bisnis perusahaan paling tidak itu menjalankan 3 fungsi utama ya. Dalam suatu perusahaan ini ada 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketing function, ini berfungsi dengan pasar untuk dapat menciptakan ya permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Kemudian ada fungsi keuangan atau finance function ya. Ini mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Kemudian ada fungsi produksi atau operasi atau operation function. Ini berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini jadi pada intinya suatu perusahaan tersebut menjalankan 3 fungsi utama ya. Jadi yang pertama fungsi pemasaran, fungsi keuangan, kemudian yang ketiga fungsi produksi ataupun fungsi operasi. Nah, ini ya. Ini adalah merupakan 3 fungsi utama ya dalam suatu perusahaan ya. Nah, ini kalau digambarkan dalam suatu bagan, bagan ini seperti ini ya. Ada marketplace, kemudian corporate strategi, kemudian ini ya finance strategi. Nah, ini adalah fungsi ya dari keuangan ya, kemudian operation strategi, kemudian marketing strategi. Nah, di sini adalah strategi operasi, kemudian strategi pemasaran ya, kemudian ada operation management. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi ada people, plan, part, proses, kemudian planning and control, kemudian production system, dan sebagainya. Nah, manajemen operasi ada di sini nih, di bawah sini ya, manajemen operasi ya. Jadi ada membawahi di sini ya, ada people, plan, part, proses, ya, planning and control system. Nah, ini adalah manajemen operasi atau operation management. Ada proses inputnya, kemudian ada proses outputnya. Ini ya, ini kalau kita gambarkan dalam suatu bagan ya, manajemen operasi ada di mana sih? Nah, ini ya, ini bagannya ya, kita teman-teman bisa terbayangkan ya, atau tergambarkan ya, manajemen operasi dalam suatu perusahaan itu letaknya di mana sih, posisinya di mana gitu ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, mengapa manajemen operasi itu penting untuk dipelajari? Mengapa sih kita perlu mempelajari untuk manajemen operasi? Nah, gitu ya. Tentunya penting sekali ya teman-teman ya. Kita belajar untuk manajemen operasi karena manajemen operasi itu adalah inti atau core bisnis ya, ataupun hal aktivitas utama ya yang dikerjakan dalam suatu perusahaan atau usaha tersebut gitu ya. Nah, oke Mbak Clara, bisa minta tolong dibacakan. Mengapa manajemen operasi penting untuk dipelajari? Yang pertama, manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasi. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga,
Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Keempat, karena manajemen operasi merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Ya, oke. Terima kasih Mbak sudah dibacakan. Jadi ya teman-teman, ini adalah 4 hal ya. Mengapa sih kita perlu mempelajari manajemen operasi? Ini penting sekali ya teman-teman. Terutama teman-teman yang nantinya akan memiliki bisnis sendiri atau ingin membuka usaha sendiri. Nah, teman-teman ya. Pertama poin yang keempat ini ya. Manajemen operasi merupakan bagian yang paling mahal ya dalam organisasi ya, sehingga penting sekali untuk dipelajari ya. Karena hal ini ya dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Nah, ini ya teman-teman ya. Sangat penting sekali manajemen operasi harus dipelajari ya sebelum ya teman-teman ataupun jika nanti ya suatu saat nanti teman-teman ingin memiliki usaha sendiri gitu ya. Nah, ini harus kita pelajari benar-benar ya manajemen operasi ya. Terutama hal-hal ini yang terkait dengan proses produksi. Ya, misalnya ya seperti yang saya bicarakan tadi di depan ya. Kita ingin mentargetkan tadi ya 1000 unit. Nah, berapa mesin yang diperlukan untuk memproduksi 1000 unit? Nah, berapa jam satu mesin tersebut bisa memproduksi ya? Sekian unit gitu ya. Kemudian berapa orang yang diperlukan ya untuk melaksanakan proses produksi tersebut. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, jangan sampai kita rugi. Nah, ini ya karena proses produksi itu adalah merupakan inti ya, inti dari perusahaan tersebut ya. Dia ingin memproduksi apa ya? Misalnya nggak usah terlalu gimana ya? Contohnya ya terusah terlalu tinggi dulu ya. Misalnya ya teman-teman ingin berjualan contohnya ya, berjualan bakso misalnya contoh. Nah, di situ tentunya teman-teman memerlukan bahan ya. Bahan untuk membuat bakso ya. Kemudian juga teman-teman memerlukan peralatan untuk mengolah bakso ya, ada pancinya, kemudian ada juga kompor ya, kemudian ada tenaganya atau karyawannya yang mengolah tadi bahan tadi daging olahan daging giling tadi menjadi bakso. Nah, berapa karyawannya? Nah, nanti 1 kilo daging tersebut nanti setelah diolah itu menjadi berapa butir bakso. Nah, itu teman-teman harus bisa menghitungnya dengan seksama. Nah, target satu hari itu kita ingin menjual berapa mangkok bakso gitu ya. Nah, nanti diperlukan berapa kilo daging, kemudian nanti karyawannya berapa. Nah, kita harus bisa menghitungnya. Nah, gitu ya. Sehingga perusahaan tersebut tidak sampai rugi, tidak rugi gitu ya. Sudah capek-capek ya membuat usaha gitu ya, ternyata kita rugi ya, karyawannya juga kebanyakan gitu ya, jadi tidak untung ya, malah buntung gitu ya. Pendapatan kita yang peroleh ternyata dikeluarkan untuk bayar gaji gitu ya, habis buat bayar gaji karyawan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi manajemen operasi ini adalah merupakan bagian yang paling penting ya, dan ini memang bagian yang paling mahal ya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Berapa unit mesin yang akan kita beli gitu ya untuk memproduksi barang sekian unit. Nah, itu juga merupakan aset ya, dan aset itu tentunya harganya akan mahal sekali ya, mesin-mesin produksi itu ya, tidak 1 juta 2 juta, bahkan bisa miliaran. Nah, itu ya. Jadi harus bisa dihitung dengan sesama. Nah, ini penting sekali dipelajari manajemen operasi gitu ya, teman. Oke, untuk selanjutnya bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasi atau manajemen operasional. Nah, ini bidang-bidang apa saja sih yang memerlukan manajemen operasi. Nah, itu ya. Ini ada beberapa bidang. Oke, Mbak Yani bisa minta tolong dibacakan.
Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Yang pertama itu ada manajer pabrik atau plant manager. Manajer pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua itu ada direktur pembelian atau Director of Purchasing. Mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, dan mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga itu ada manajer mutu atau quality manager. Mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat, ada konsultan perbaikan proses atau proses improvement consultant, berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima itu ada manajer dan perencana rangkai pasokan atau supply chain manager and planner, bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supplier chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, dan konsep penjadwalan dan bersedia. Oke, terima kasih Mbak sudah dibacakan. Nah, ini ya teman-teman, jadi bidang kegiatan yang memerlukan keahlian manajemen operasional itu ada manajer pabrik, direktur pembelian, manajer mutu, konsultan perbaikan proses, kemudian manajer dan perencana rantai pasokan. Nah, ini adalah beberapa bagian gitu yang memerlukan keahlian manajemen operasi ya. Kemudian apa saja sih ruang lingkup keputusan manajemen operasi? Nah, ini terkait dengan desain barang dan jasa. Jadi, barang atau jasa apa yang akan kita tawarkan. Nah, ini ya, kemudian bagaimana sih kita bisa merancang barang dan jasa tersebut gitu ya, agar desain kita atau rancangan kita itu menarik. Nah, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita gitu ya. Jangan sampai barang yang kita desain itu desainnya tidak menarik atau kurang diminati masyarakat gitu ya. Nanti juga akan kalah bersaingnya gitu ya. Jadi ini ruang lingkupnya tentang desainnya ya, desain barang dan jasa kita ya. Kemudian manajemen kualitas. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas kualitas produk kita? Nah, kemudian bagaimana mendefinisikan kualitas, kemudian bagaimana mengukur kualitas. Nah, itu ya. Jadi produk yang kita tawarkan ataupun kita pasarkan ataupun yang kita produksi itu harus benar-benar produk yang berkualitas ya, agar bisa bersaing ya dengan produk-produk lain gitu ya, sehingga produk kita diminati oleh konsumen gitu ya, jangan sampai kalah bersaing ya dengan perusahaan lain. Nah, kemudian ruang lingkup yang lainnya tentang desain, kapasitas, dan proses. Jadi, proses apa dan bagaimana urutan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut, kemudian apa peralatan dan teknologi yang diperlukan setiap proses tersebut. Nah, ini juga penting sekali ya. Dengan begitu, setelah kita ketahui ya, kapasitasnya berapa gitu ya, misalnya per jam itu bisa memproduksi misalnya 100 unit. Nah, gitu ya. Nah, tentunya kita memerlukan peralatan ataupun teknologi yang seperti apa gitu ya. Kita membeli mesin apa sih yang bisa memproduksi 1 jam itu bisa memproduksi 100 unit misalnya, contohnya. Nah, peralatannya canggih ya tentunya ya. Nah, harganya berapa? Nah, gitu.
Ini juga sangat memengaruhi terhadap keputusan nanti pembelian peralatan-peralatan untuk memproduksi produk kita. Nah, ya. Kemudian lokasi ya, di mana kita menempatkan fasilitas yang diperlukan. Nah, kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan lokasi. Nah, gitu ya. Misalnya ingin mendirikan pabrik kelapa sawit ya, tentunya lokasinya jangan jauh-jauh dari perkebunan kelapa sawit. Nah, gitu. Ini contoh saja ya. Kalau kita memutuskan tentang terkait dengan lokasi ya, lokasi pabriknya ya, jangan jauh-jauh ya dari perkebunannya ya. Misalkan pabrik teh gitu ya, atau pabrik kelapa sawit, jangan jauh-jauh dari lokasi perkebunan. Nanti ada pertimbangan juga biaya ongkos transportasi ya, pengiriman nanti hasil perkebunan daun tehnya ataupun kelapa sawitnya nanti ke pabrik. Kalau jauh-jauh nanti biayanya berapa untuk ongkos transportnya. Kemudian desain layout. Nah, ini juga ya nanti akan terkait dengan ruang lingkup keputusan dari manajemen operasi nanti ya, desain layout nanti ya, bagaimana kita akan menyusun atau meletakkan fasilitas mesin-mesin ya, ataupun peralatan masak nanti gitu ya, harus berurutan juga ya, jangan sampai nanti setelah proses pencucian nanti proses penggorengan balik lagi ke awal gitu. Nah, itu kan nanti tidak efektif ya, harus berurutan prosesnya gitu ya. Sehingga enak pendistribusian barangnya juga enak. Nah, gitu ya. Kemudian seberapa besar atau luas yang diperlukan serta fasilitas. Nah, ini juga sangat menentukan nanti keputusan bagaimana desain layout ya. Layout dalam pabrik tersebut. Nah, gitu ya. Ataupun jika misalnya perusahaan makanan juga layout nanti ya, proses memasaknya layoutnya seperti apa, cara meletakkannya nanti ya, kompornya di mana, kemudian meletakkan bahan-bahan mentahnya di mana, nanti setelah matang nanti di mana letaknya, kemudian proses packing yang di mana, nah gitu ya. Ini layoutnya juga sangat penting ya. Kemudian SDM dan desain pekerjaan. Nah, ini seberapa banyak pekerjaan yang diperlukan. Nah, itu tadi ya, misalnya 1 jam kita harus memproduksi 100 unit pakaian misalnya. Nah, itu memerlukan berapa SDM-nya yang penjahitnya, jahit ya. SDM-nya perlu berapa orang nih? Nah, gitu ya. Kita harus bisa menghitung ya. Gitu. Kemudian berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Jangan sampai ya berlebihan nanti pekerja kita, nanti kita rugi ya, pendapatan kita hanya untuk bayar karyawan nanti habis ya, itu harus kita bisa memperhitungkannya ya. Kemudian supply chain management. Nah, apakah membuat atau membeli input yang diperlukan, kemudian siapa yang menjadi pemasok dan berapa banyak yang kita miliki. Nah, ini juga penting sekali ya. Kemudian persediaan perencanaan keperluan material GIT, just in time inventory, jadi berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki, kemudian kapan melakukan order. Nah, ini adalah ruang lingkup dari keputusan manajemen operasi. Jadi dengan hal-hal ini nanti kita akan pelajari di mata kuliah manajemen operasi. Dengan begitu teman-teman akan bisa menghitung ya keperluannya apa saja gitu ya, dan berapa gitu ya mesin-mesin yang diperlukan atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan suatu proses produksi gitu ya, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentunya dengan biaya atau kos produksi serendah-rendahnya, itu yang diharapkan ya gitu ya. Nah, kemudian juga ada penjadwalan jangka menengah, pendek, dan penjadwalan proyek. Di sini terkait dengan apakah subcontracting production pilihan yang tepat, kemudian apakah menghentikan tenaga kerja merupakan tindakan yang tepat pada saat penurunan. Nah, ini juga kita akan pelajari. Kemudian pemeliharaan, nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan? Nah, pemeliharaan gedung, pemeliharaan mesin-mesin, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini merupakan juga ruang lingkup dari manajemen operasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada tantangan dinamis ya, manajemen operasi ya. Ini dibagi menjadi 3, ada dulu, penyebab, kemudian masa depan ya. Kalau dulu itu fokus lokal atau nasional ya, kemudian penyebabnya kenapa ya, biaya rendah, komunikasi global yang handal, dan jaringan transportasi ya. Kemudian kalau masa depan itu fokusnya global ya. Nah, ini adalah satu perbandingan ya teman-teman. Jadi di mana manajemen operasi ya ini pada saat masa lampau gitu ya,
kemudian dibandingkan dengan saat ini, posisi saat ini tentunya sangat berbeda sekali ya, di mana perkembangan teknologi itu semakin pesat ya, di mana proses jual beli itu sudah dengan mudah ya kita peroleh ya dengan e-commerce ya. Jadi ada beberapa penyedia-penyedia gitu ya menyiapkan ataupun menjual produknya ya, baik barang atau jasa itu via online. Nah, itu tentunya kalau dibandingkan dengan zaman dulu kalanya tentunya akan jauh berbeda ya. Nah, untuk itu teman-teman kita perlu belajar gitu ya. Karena ilmu itu terus berkembang ya, gitu ya. Bagaimana sih cara menerapkan manajemen operasi gitu yang tepat ya di saat ini gitu ya, sehingga kita tidak ketinggalan, nah gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ya saat ini gitu ya. Bahkan ke depan gitu ya sudah mulai ya, saat ini juga sudah mulai digalakkan gitu ya, tenaga listrik gitu ya, ada gitu ya, mobil listrik gitu ya, kemudian sepeda motor listrik gitu ya. Jadi energi listrik sudah mulai digunakan. Bahkan pemerintah juga nanti belum tahu kapan ya ke depan nanti ya, diharapkan juga dari rumah tangga itu juga menggunakan kompor listrik, jadi tidak menggunakan gas LPG lagi ya. Jadi sudah mulai itu ya disosialisasikan gitu ya secara bertahap gitu penggunaan kompor listrik ya teman-teman. Jadi zaman semakin maju dan semakin berkembang gitu ya, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan gitu ya, karena ilmu pengetahuan juga terus ya berkembang. Nah itu ya teman-teman, jadi untuk itulah kita belajar ya bagaimana menerapkan manajemen operasi yang tepat ya, agar kita bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu ya kita akan belajar juga pada mata kuliah ini nanti ya. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini jam 20.52. Ada pertanyaan? Nanti akan saya share nih materinya teman-teman ya. Gimana teman-teman menarikkan belajar manajemen operasi? Ya, oke. Saya harap teman-teman tertarik ya untuk selalu mengikuti mata kuliah ini manajemen operasi, karena mata kuliah ini sangat menarik ya. Jadi nanti besok ketemu lagi dengan saya, analisis kelayakan bisnis. Ini materinya juga terkait ya dengan analisis kelayakan bisnis. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Jam 20.53. Teman-teman nggak ada pertanyaan gimana? Mbak Okta, Mbak Uci, Mbak Nia, Mbak Sarah? Saya sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, Mbak Rahayu, Mbak Clara, Mbak Regina. Ya, oke Mbak Yani, sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup ya, dan tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri kuliah kita pada hari ini ya. Saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan ya. Dan saya nanti akan share ya materi pada hari ini ya, PowerPoint-nya ya. Oke teman-teman, jam 20.53 karena sudah malam dan teman-teman juga harus beristirahat, besok melanjutkan aktivitas kembali. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat malam. Ya, terima kasih.